Halo semuanya, izin Pak, yang hadir di sini menyampaikan izin perkenalkan diri, nama, tanggal baca, Alia Rohma, angka 226272 dari kelas MTQ di Google. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2012 tentang kendaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan yang diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal kedua, di mana dijelaskan bahwa motor penggerak sebagaimana yang dimaksud pasal 7 huruf B meliputi motor bakar, motor listrik, dan kombinasi motor bakar dan motor listrik. Yang kedua, ada motor penggerak sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat seperti mempunyai daya untuk mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 derajat dengan kecepatan minimum 20 km per jam pada segala kondisi jalan. Yang kedua, motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi. Yang ketiga, motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatan paling sedikit adalah 4,50. Kemudian, motor penggerak pada kereta bermotor yang digunakan menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus, atau bus gandengan. Selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatan paling sedikit adalah 5,50. Kemudian, perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelas jalan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf B tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 20 km per jam pada jalan rata. Untuk pasal 13, setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dibutuhkan nomor motor penggerak. Nomor motor penggerak sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1 harus ditetapkan secara permanen dan bagian tertentu pada motor penggerak. B. Ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar atau di dalam bentuk lain. Yang C. Mudah dilihat dan dibaca. Pasal 14, sistem pembuangan. Yang dimaksud pembuangan adalah terdiri dari manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan. Sistem pembuangan yang dimaksud pada ayat 1 yaitu dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. Yang tiga, asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau fondasi belakang kendaraan bermotor. Yang keempat, pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Kemudian pipa pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diarahkan ke atas, belakang, atau ke kanan dan ke belakang ruang penumpang. Nah, sekarang kita bahas sistem roda. Menurut pasal 16, sistem roda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari huruf E atas roda dan sub roda. Roda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari pelek dan ban bertekanan, sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Ban bertekanan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 harus memiliki adhesi yang cukup baik pada jalan kering maupun jalan basah. Pelek dan ban bertekanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 12 yang digunakan pada kendaraan bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB. Nah, selanjutnya pasal 17 mengenai sistem alat pengemudi, di mana sistem alat pengemudi yang dimaksud dalam pasal 7 huruf G meliputi roda pengemudi atau stang pengemudi dan batang pengemudi. Sistem alat pengemudi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Selanjutnya ada pasal 19 tentang sistem rem. Sebagaimana dimaksud dalam suatu paham meliputi rem utama dan rem parkir. Rem utama menurut pasal 20 sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yaitu ditempatkan dekat dengan pengemudi. Yang kedua, bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besar lingkungan pada masing-masing sumbu. Pasal 21 tentang rem parkir. Rem parkir yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B untuk persyaratan, yaitu dapat dikendalikan dari pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan. Kedua, dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi. Pasal 22 sistem rem dimaksud dalam pasal 21 yang tidak berlaku bagi sepeda motor yang memiliki JBB di bawah 400 kg. Sistem lampu menurut pasal 23 sistem lampu alat pemantul cahaya sebagaimana yang dimaksud pasal 7. Yang pertama ada lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu rem berwarna merah, lampu posisi berwarna putih dan kuning muda, lampu posisi berwarna merah, lampu mundur dengan masih warna putih atau kuning muda kecuali sepeda motor, lampu penerangan tanda motor kendaraan di bagian belakang kendaraan berwarna putih, lampu isyarat peringatan cahaya berwarna kuning tua dengan kelap-kelip, lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih kuning muda kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2100. Alat pemantul cahaya berwarna merah ditetapkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. Pasal 24 lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 yaitu berjumlah 2 buah atau kelipatannya. Yang B dipasang pada bagian depan kendaraan bermotor. Yang ketiga dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 mm dari permukaan jalan. Yang keempat dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 1 meter ke arah depan untuk utama lampu jauh. Selanjutnya pasal 35 tentang komponen pendukung. Yang dimaksud pasal 30 yang meliputi pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca, klakson, flagboard, dan bumper. Pasal 36 menjelaskan bahwa pengukur kecepatan merupakan alat penunjuk kecepatan mekanik atau alat penunjuk kecepatan elektronik. Pengukur kecepatan harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang dilihat oleh pengemudi. Kemudian ada pasal 37 tentang kaca spion kendaraan bermotor. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35, pengukur syaratnya yaitu berjumlah 2 buah atau lebih, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dari belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Selanjutnya ada pasal 38 tentang penghapus kaca atau wiper yang menjelaskan dalam pasal 35 huruf B memberi syarat paling sedikit berjumlah 1 buah atau dipasang di bagian depan kaca, dilengkapi alat penyemprot air ke kaca dan digerakkan secara mekanis atau elektronis. Penghapus kaca sebagaimana yang dijelaskan bahwa dia harus mampu membersihkan kaca depan. Pasal 39 tentang klakson. Sebagaimana yang dimaksud pasal 35 huruf D harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Pasal 40 tentang flagboard. Flagboard yaitu yang dimaksud dalam pasal 35 yaitu harus memiliki
bumper depan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menonjol ke depan lebih dari 500 mm melewati bagian badan kendaraan yang paling depan. Kemudian pasal 43 tentang perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 B yaitu terdiri dari sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan pembuka roda, helm dan rompi, pemantul cahaya, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk pasal 44 yaitu dijelaskan tentang lampu isyarat atau sirene. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud yaitu dari atas, lampu rotasi atau stasioner, lampu kilat, dan lampu ban lengkap. Kemudian ada lampu isyarat yang dimaksud sebagai huruf A dipasang secara efektif yang dapat memancarkan cahaya secara efektif. Lampu isyarat yaitu memiliki persyaratan harus terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 meter dari sinar arah. Yang kedua, lampu berbentuk batang memanjang. Selanjutnya ada pasal 46 tentang sabuk keselamatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf A yang dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi. Sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud paling sedikit 3 jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya. Tidak mempunyai tepi tajam dan kepala pengunci dapat dioperasikan dengan mudah. Pasal 47 tentang ban cadangan. Ban cadangan yang dimaksud yaitu memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut. Yang kedua, ban cadangan memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut memiliki diameter keseluruhan yang sama. Kemudian yang terakhir ada pasal 48 segitiga pengaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf C paling sedikit berjumlah 2 buah dan segitiga pengaman berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya. Nah, selanjutnya ada pasal 49 tentang dongkrak. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf D paling sedikit mengangkat muatan dengan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang digunakan. Pasal 50 pembuka roda. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 huruf E harus mampu membuka roda kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen pada roda. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin dari mobil tersebut. Nah, mobil ini terdapat minyak rem yang dimana dia di sini harus sesuai dengan ini, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, harus di tengah-tengah seperti ini. Kalau jika dia kekurangan dia akan tidak layak pakai, dan sebaliknya jika dia kelebihan juga maka kendaraan tersebut tidak layak pakai. Kemudian di sini ada piston dan ini ada 4 silinder, dan di sini bisa dilihat bahwa ada piston yang berfungsi untuk pembakaran rem dan pengeluaran pembuangan gas di sini. Kemudian ini ada filter. Filter ini berguna untuk memfilter dari hasil pembuangan gas mobil tersebut. Nah, kemudian ini ada aki. Aki ini bisa dilihat untuk menjalankan mobil. Ketika aki ini dicabut atau dilepas maka nggak bisa mobil ini jalankan. Kemudian ini ada radiator. Nih, ada radiator. Di sini ada radiator, air radiator, ada tangkinya. Kemudian di sini ada batang oli. Nih, jika dia masih kelihatan seperti ini berarti tandanya dia masih ada olinya. Kemudian ini ada air wiper. Dan jika ingin
panjang maka menggunakan air dari wiper. Sekian penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Kurang lebihnya mohon maaf.